Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Tuhan memberikan segalanya baik adanya agar kita manusia mampu berpikir, mampu menghadirkan ide-ide kreatif semata-mata demi kemuliaan Tuhan, demi mempertanggungjawabkan iman kita kepada Dia, Sang Pemilik kehidupan. Sebelum mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Raja yang Maha Mulia, untuk menyebarluaskan kemuliaan nama-Mu, Engkau menampilkan Santo Ignatius di tengah umat. Semoga dengan bantuan dan teladannya, kami senantiasa mau berjuang di dunia ini, agar memperoleh mahkota di surga. Buatlah kami senantiasa untuk rendah hati dan terus bertekun mengikuti segala rencana-Mu melalui sesama kami dan juga hidup kami di dunia ini. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebagaimana dikatakan oleh Santo Ignatius dari Loyola, di sana dikatakan, ambillah Tuhan dan terimalah seluruh kemerdekaanku, ingatanku, pikiranku, dan segenap kehendakku. Segalanya adalah kepunyaanmu dan bukan milikku. Sebuah totalitas yang diberikan oleh Santo Ignatius kepada Tuhan di dalam persiaran hidupnya, hendaknya menjadi teladan ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian di dalam menjalani hidup kita di dalam persiaran di dunia ini. Kita diajak untuk senantiasa rendah hati. Segala kesuksesan, segala keberhasilan di dalam hidup kita semata-mata karena Tuhan berkenan akan ketekunan, usaha, dan kesetiaan kita di dalam menjalani persiaran hidup kita. Di dalam bacaan pertama dari kitab Imamat, kita diingatkan juga bahwa hidup tidak sepenuhnya isinya adalah bekerja. Tetapi bagaimana kita juga menyadari kemampuan diri kita. Ada saatnya kita beristirahat, ada saatnya kita berdoa, ada saatnya kita belajar, ada saatnya kita mengevaluasi dari segala sesuatu aktivitas yang sudah kita lakukan. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, seringkali kita lebih sibuk bekerja, lebih sibuk menggosip, lebih sibuk memikirkan apa yang menyenangkan hati kita. Tetapi seringkali kita lupa. Anda dan saya, kita semua lupa untuk mengevaluasi, memberikan ruang bagi Roh Kudus untuk mencerahkan, memberikan inspirasi di dalam hidup kita agar senantiasa selalu berkenan di dalam kehendak Tuhan. Memang tidak mudah berjalan di dalam ketaatan dalam rancangannya di tengah PPKM ini. Tetapi kita senantiasa diingatkan, ada saatnya kita bekerja, ada saatnya kita memuji Tuhan, ada saatnya kita belajar dan mengevaluasi demi suatu kebaikan. Di dalam Injil hari ini, kisah memilukan dihadirkan kembali untuk kita refleksikan. Kisah memilukan ini karena kematian atau kemartiran dari Yohanes Pembaptis diakibatkan oleh rasa dendam, rasa kedengkian, rasa manusiawi yang tidak mau ditegur dan tidak mau dikritik.
Tanpa kita sadari seringkali Anda, saya, kita semua pelan-pelan membunuh karakter atau menyingkirkan orang yang selalu mengkritik perbuatan yang tidak menyenangkan, perbuatan yang mungkin berseberangan dengan apa yang dipikirkan. Mengkritik itu boleh jika itu demi suatu kebaikan. Dan Anda, saya, kita semua ketika dikritik, ketika ditunjukkan kesalahan dan agar berbalik pada kebenaran, jangan lantas kita menjadi iri dan dendam, lalu kita balas menjatuhkan orang yang sudah mengkritik atau mengevaluasi kita. Sebagai orang beriman, kita senantiasa ditantang untuk rendah hati, terus mau belajar. Jangan mudah putus asa, jangan mudah dendam ketika kita dinasehati, ketika kita diingatkan untuk memakai masker, ketika kita diingatkan untuk mengikuti prokes. Semuanya semata-mata demi kemuliaan Tuhan. Jangan kita mendahulukan dendam dan iri hanya karena berbeda pandangan. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, jangan biarkan rasa iri dan dendam merajai atau meratui hati kita. Beranilah kita untuk senantiasa memaafkan, memberikan suatu apresiasi ketika sesama kita, memberikan evaluasi agar kita tumbuh menjadi orang beriman yang dewasa di dalam persiaran hidup kita. Selamat berakhir pekan, tetap taati prokes, Tuhan memberkati. Amin.